ada anak yang sudah besar, sudah berkeluarga atau sudah baliغ, kemudian bapaknya ini mengeluarkan zakatnya, zakat fitri, tanpa izin, tanpa sepengetahuan anaknya, maka tidak cukup. Maka bagaimana? Harus izin dulu, harus bilang dulu kepada anaknya yang tidak di dalam tanggungan nafkahnya, seperti anak baliغ atau yang sudah dewasa atau sudah menikah. Harus izin dulu, nak, nanti zakat fitri saya yang mengeluarkannya, saya yang mengeluarkan zakatnya. Maka itu boleh. Kalau tanpa izin itu tidak cukup. Tetapi kalau anak yang masih di dalam tanggungannya, atau anak yang belum baliغ atau baliغ masih dalam tanggungannya nafkahnya, maka meskipun tidak dapat izin dari anak tersebut, maka itu tetap sah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tarkiri wal ifadal istifadah wal hasa tamasuk bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a lal huda wa dalalah ibtiga wajillah wa qarbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita dalam satu tempat, dalam satu niat, dalam satu tujuan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita maksud, mudah-mudahan Allah kabulkan, dan segala amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, bacaan kita, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan di 10 akhir bulan Ramadan ini kita tidak diharamkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan keberkahan-keberkahan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini melanjutkan tentang bab-bab sebelumnya, yaitu sudah sampai zakat fitri, sampai mas'alatun la tujzi zakatu anil ibni alladhi la tajibu alal ab nafaqatuhu kabaligh idza addaha anhu abuhu illa idza atinahu fi ikhraji fitratihi wa ammal ibnu ghairul baligh dzakaran kana unsa wa kadzalika az-zawjatu wa kullu man talzamahu nafaqatuhum fala yushtaratu idnuhum. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang zakat fitri, apa saja syarat-syaratnya dan seterusnya. Di sini ada beberapa masalah pertanyaan, termasuk adalah bagaimana ketika seseorang memiliki anak yang belum baliغ dan anak yang sudah baliغ, atau artinya anak yang wajib dinafkahi maupun anak yang di luar dinafkahi. Nah, la tujzi zakatu anil ibni allati la tajbu alal ab nafaqatuhu kabaligh idza dahan abuhu. Tidak cukup zakat untuk anaknya yang tidak wajib dinafkahi oleh bapaknya, seperti anak yang sudah baliغ. Semisal gini, ada anak yang sudah besar, sudah berkeluarga atau sudah baliغ, kemudian bapaknya ini mengeluarkan zakatnya, zakat fitri, tanpa izin, tanpa sepengetahuan anaknya, maka tidak cukup.
Maka bagaimana? Harus izin dulu, harus bilang dulu kepada anaknya yang tidak di dalam tanggungan nafkahnya, seperti anak balighh atau yang sudah dewasa atau sudah menikah. Harus izin dulu, nak, nanti zakat fitri saya yang mengeluarkannya, saya yang mengeluarkan zakatnya. Maka itu boleh. Kalau tanpa izin itu tidak cukup. Nah, tetapi kalau anak yang masih di dalam tanggungannya, atau anak yang belum balik, atau balik masih dalam tanggungannya nafkahnya, maka meskipun tidak dapat izin dari anak tersebut, maka itu tetap sah, karena anak tersebut masih di dalam tanggungan bapaknya. Wa mal ibnul ghairul bali zakaran kana unsa wa kadzalika zaujah wa kullu man talzamhu nafaqatuhum fala yushtaratu idnuhum. Anak yang belum balik, baik laki-laki dan perempuan, begitu juga istrinya atau istri-istrinya, semisal istrinya lebih dari satu, wa kullu man talzamu nafkah, atau siapa saja yang menjadi kewajiban dia nafkahnya, maka fala yushtaratu idnuhu, maka tidak disyaratkan untuk izin bilang terlebih dahulu kepada orang yang mau dikeluarkan zakatnya. Jadi ada dua, anak balighh, anak yang atau anak yang wajib dinafkahi, dan anak yang tidak wajib dinafkahi. Kalau anak yang wajib dinafkahi, izin tak izin tetap sah zakatnya. Tapi anak yang tidak wajib dinafkahi, maka harus izin terlebih dahulu. Kemudian masail mutafarriqah fi zakat, terkait zakat juga. Yang pertama adalah niat. Niat itu wajibatun fi zakati litafarruqati bainaha wa baina shadaqati tatawwi. Niat itu wajib di dalam mengeluarkan zakat. Apa yang menjadikan alasan, salah satu alasan diwajibkan untuk niat, untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunat. Ini zakat yang wajib, ini adalah yang sedekah saya sunat. Jadi niatnya ini menjadikan kewajiban di dalam zakat untuk membedakan mana yang wajib dan mana yang sunat. Orang yang mau sedekah udah biasa, ini saja tahu yang zakat yang wajib diniatkan, wajib dalam zakat. Sama halnya sholat. Sholat kita wajib niat, salah satu rukun niat. Kenapa niat? Biar membedakan mana antara sholat sunat dengan sholat wajib. Begitu juga puasa. Puasa wajib niat, membedakan mana yang wajib puasa wajib dan juga puasa sunat, atau puasa nadat dan lain sebagainya. Mandi juga wajib niat. Mandi ada niat wajib, mandi baik mandi khurujul mani atau mandi yang lain, maka wajib niat. Apa alasannya? Karena membedakan antara mandi wajib dengan mandi yang biasa atau mandi sunat yang lain. Ini terkait masalah zakat, maka wajib niat. Sigotuha hadihi zakatu mali au hadi fardu sadaqati mali. Sigot bahasanya, bahasa niatnya itu seperti apa? Ini zakat dari hartaku, ini zakat fitri, ini zakat ini, harus jelas. Dan juga ini kewajiban sedekah hartaku. Kalau ada orang bilang ini sedekah hartaku, nah ini tidak cukup. Kenapa?
Karena kalau cuma ini sedekah hartaku, itu kadang sedekah itu ada bahas sedekah itu secara umum, ada bisa menunjukkan sedekah itu wajib, ada menunjukkan sedekah itu sunat. Maka harus ditambah ini kewajiban sedekah hartaku. Ini zakat wajib, ini niat. Kemudian niat sama doa beda ya. Jadi kalau doa yang kemarin yang pernah sempat ditanyakan, di doa itu memang tidak diwajibkan. Jadi niat sama doa itu beda. Waktunya kapan mengeluarkan zakat itu? Inda munawalatil fakir awil wakil au yufawwidun niyata ilal wakil. Waktunya kita mengeluarkan zakat itu kemarin mungkin sudah dijelaskan ya tentang waktu-waktu mengeluarkan zakat fitri. Itu ada 5. Sekarang lebih secara umum. Waktu mengeluarkan zakat itu ketika kita sudah mendapatkan, ada tahu mana yang mau diserahkan, ini orang fakir, ini orang miskin, atau wakil, atau sudah menemukan atau meminta tolong kepada orang lain, wakil, atau juga menyerahkan niatnya kepada wakil, bisa. Kadang-kala gini, inda menawalatil fakir awil wakil, kita sudah tahu menemukan mana yang wakil, ini fakir, ini miskin, atau juga minta tolong kepada wakil. Tetapi ketika sudah minta tolong pada wakil, ini sudah diniatkan, ini zakat saya, ini zakat kewajiban saya, serahkan kepada wakil. Nanti wakil yang untuk ke siapa, saudaranya atau siapa, nanti kamu serahkan kepada tetangga kita blok ini, Bang. Tapi sebelum sudah diniatin, serahkan. Atau bisa juga, nanti kamu ketika nyerahkan niatkan ya, niat wakil dari saya. Nah itu boleh. Tetapi yang pernah berapa kesempatan, berapa kali saya pernah menjelaskan, kalau harta itu atau kewajib zakat itu dipasrahkan atau kepada wakilnya kepada orang lain, maka itu belum gugur sampai betul-betul wakil itu sudah menyerahkan kepada orang fakir tersebut. Jadi waktunya kapan ya? Sampai gitu. Ketika menyerahkan kepada orang fakir langsung atau kepada orang lain yang disuruh. Tetapi yajuzu taqdimun niat qabla daf'i ilal fakir awil wakil bisyarti ayyakuna ba'dal ifras ay tamyizi malis zakat an ghairihi. Boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, atau sebelum minta tolong kepada orang lain untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, dengan syarat sudah dibedakan mana harta yang wajib, mana harta ini zakat saya, ini zakat dia, ini sudah dibedakan. Jadi boleh mendahulukan niat. Misal ini ada orang niat, ini zakat saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya, sudah boleh didahulukan niatnya. Nanti penyerahannya keesokannya atau lusanya. Jadi boleh mendahulukan niat terlebih dahulu sebelum menyerahkan. Kemudian tafarun niyatu idza akhadal imamu zakatal mumtani ghahran fayanwil imamu anhu. Maka dimaafkan atau tidak apa-apalah kalau orang itu tidak niat. Kapan? Asalkan orang tersebut enggan membayar zakat, dan sama pemerintah, pemimpin itu memaksa atau mengambil
hak zakatnya orang yang enggan membayar zakat, dan pemerintah tersebut meniatkan imam itu untuk orang yang enggan membayar zakat. Jadi ada orang misal gini, di satu tempat ada orang yang sudah kaya raya, semua punya bisnis ini, semua yang diwajibkan zakat itu sudah punya, peternakan, peternian dan macam-macam udah punya. Kemudian dia itu orang kaya ini tidak mau membayar zakat, padahal dia wajib. Maka boleh pemerintah mengambil paksa orang kaya yang enggan membayar zakat, sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada masa Rasulullah itu orang sudah bayar zakat. Ketika Rasulullah wafat diganti Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, pada masa Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq itu banyak orang-orang yang sudah berpaling enggan membayar zakat. Kemudian dengan keputusan pemerintah pada waktu itu Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi kalau tetap dia tidak mau. Sampai ada masukan ada yang tidak sependapat, tetapi ketika dijelaskan akhirnya semuanya sepakat. Ada yang murtad, ada yang tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Itu dibunuh, diperangi kalau tidak mau. Ini masih mendingan di sini. Artinya kalau ada orang tidak mau bayar zakat, maka boleh pemerintah mengambil paksa. Meskipun kata yang kaya yang tidak mau membayar zakat, saya kan tidak niat, berarti tidak perlu niat itu. Jadi tidak perlu niatnya orang yang tidak mau bayar zakat, tidak perlu. Beda dengan kita, yang lain mau bayar zakat harus niat. Tapi kalau yang tidak mau bayar zakat, tidak perlu niatnya dia, cukup diambil sudah gugur. Nanti imam pemerintah yang meniatkan, ini niatnya zakatnya ini udah cukup. Nah, kalau yang tadi sebelumnya harus niat, baik niat itu ketika menyerahkan atau niat didahulukan. Nah, itu niat itu wajib. Kalau orang kaya tidak mau bayar zakat, dipaksa, diambil secara paksa, maka tidak butuh niatnya orang yang enggan membayar zakat. Kemudian lagi adalah ta'jiluz zakati yajuzu ta'jiluha qabla mudiyyi kulli haul wa taqa'u mawqi'aha bi syurutin. Ta'jiluz zakati, mensegerakan mengeluarkan zakat atau membayar zakat sebelum waktu wajib. Ta'jiluz zakati itu adalah mensegerakan mengeluarkan zakat atau membayar zakat sebelum waktu wajib. Nah, kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan ya, ada waktu-waktu mengeluarkan zakat fitri, itu ada 5. Ada waktu wajib, waktu utama, waktu boleh, waktu makruh, waktu haram. Nah, ini waktu wajib itu ketika waktu wajib, maka boleh dia membayarkan zakat sebelum waktu wajib tiba atau sebelum lewat atau sebelum memasuki 1 tahun. Ya juzu ta'jiluha qabla mudi kulli haul wa taqa mawqi'a bi syuruti. Tapi dengan syarat, boleh membayar zakat sebelum waktu wajib itu dengan berapa syarat. Yang pertama, antakuna ba'da bulugin nisabi illa fi zakatit tijarati fala yushtaratu dzalika li'annahu yushtaratu fiha bulugun nisabi fi akhiril hauli. Boleh membayarkan zakat sebelum waktu wajib itu ketika antakuna ba'da bulugin nisabi sudah mencapai 1 nisab.
Seperti zakat yang lain sudah mencapai satu nisab. Illa fi zakati tijarah, kecuali zakat perniagaan, perdagangan. Karena zakat perniagaan itu disyaratkan harus sampai satu nisab di akhir haul, di akhirnya. Kalau yang lain, nah, penting sampai nisab. Upama ada orang yang punya zakat, kewajiban zakat sudah sampai satu nisab, belum sampai haul, maka boleh disegerakan bayar zakatnya. Yang kedua, antatawwaffaro fil maliki syurutul wujubi ila akhiril hauli fala taqa'u idza mata aw naqasan nisab aw iftaqara qabla mudiyil haul. Boleh membayarkan zakat sebelum waktu wajib ketika sudah memenuhi syarat-syarat wajib sampai akhir tahun. Pemiliknya ini umpama dia memiliki emas perak atau peternakan atau buah-buahan dia sudah sampai kering atau sampai berbuah atau sampai masuk bulan Syawal di zakat fitri, maka boleh disegerakan asalkan pemiliknya yang membayarkan zakat itu harus memenuhi syarat-syarat wajib sampai akhir tahun. Contoh gini, ada orang yang zakat punya pertanian, maka dia mengeluarkan zakat dulu sebelum sampai akhir tahun. Itu boleh asalkan pemiliknya itu memenuhi syarat-syarat wajib nanti sampai akhir tahun. Semisal mati, pemiliknya mati atau tidak sampai satu nisab, idza mata au naqasa nisab au istafaqara qabla mudilha, atau jatuh miskin, jadi miskin sebelum akhir lewatnya tahun, nah, maka di situ tidak terjadi. Yang ketiga, yakunal qabid mustahikan fi akhiril haul fala taqa idautana bi ghairi mali zakat aw irtadda aw mata wa yakun hukmuha kasadaqi tatawu. Nah, boleh membayar zakat sebelum waktu wajib. Kapan? Yang nomor 3 adalah syaratnya harus yang menerima zakat. Penerima zakat itu harus dia termasuk berhak menerima zakat ketika akhir tahun. Maka tidak terjadi jika si nerima zakat itu sudah kaya. Pertama miskin, kemudian dikasih zakat, didahuluin. Ternyata di akhir tahun berapa bulan dia jadi kaya, selain mau harta zakat, atau jadi murtad. Ada orang Islam ketika kurang 1 bulan sampai 1 tahun, orang yang membayar zakat itu kasih kepada orang Islam ini, tiba-tiba dapat setengah bulan, maka dia kafir, murtad. Nah, itu tidak boleh. Atau mati sebelum sampai 1 tahun, kurang berapa hari gitu. Wa yakun hukma kasadiq tatawu, maka hukumnya menjadi sedekah tatawu sunat, bukan menjadi hukum zakat wajib. Jadi misal gini, jadi nomor 2 syarat kedua dan ketiga gini. Ini kan boleh ada orang mau mengeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum sampai 1 tahun, atau belum sampai bulan Syawal di zakat fitri. Nah, waktu wajib zakat fitri itu kan gini, dia harus menjumpai bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Nah, bagian Ramadan sampai bagian Syawal, sampai malam itu ya. Kalau ada orang tidak sampai dia wafat di pertengahan Ramadan,
maka dia tidak menjumpai bulan malam Syawal, wajib. Nah, semisal gini, ada orang, saya memberi zakat kepada orang miskin. Perkiraan hari raya hari apa? Hari Rabu lah, katakan hari Selasa. Hari raya perkiraan hari Rabu. Nah, saya ngasih zakat fitri kepada orang ini itu hari Senin. Nah, tiba-tiba yang saya kasih itu orang miskin jadi orang kaya sebelum waktu 1 Syawal, malam 1 Syawalnya, malam Rabunya. Kan ini boleh kita mengeluarkan zakat sebelum waktu wajib kan? Saya keluarkan hari Senin kepada orang ini, orang miskin ini. Ternyata orang miskin ini mendadak kaya malam lebarannya. Nah, maka kalau tersebut demikian, maka yang saya keluarkan itu menjadi zakat sunat, bukan zakat wajib. Atau yang saya ngasih kepada orang miskin hari Senin, tiba-tiba hari Selasanya dia menjadi murtad atau mati. Nah, maka hukum yang saya kasih itu menjadi hukum sedekah sunat, bukan menjadi sedekah wajib fitri. Oleh sebab itu, kalau kita tahu orang tersebut, maka kita harus mengeluarkan lagi. Wa dalam taqo mauqiha jaza lil malik istirdaduha wa yajibu al qabi taslimuha idza alima annahu muajjalah. Nah, jika tidak memenuhi syarat-syarat seperti ini, maka boleh pemilik uang tersebut atau pembayar zakat tersebut boleh dia menarik kembali atau meminta lagi. Wa yajibu alal qabid, maka wajib orang yang menerima zakat itu taslimuha, mengembalikan atau menyerahkan kembali yang diberikan oleh pemilik zakat tersebut. Kapan? Idza alima annaha muajjalah, ketika orang yang menerima zakat itu sudah tahu, ngerti bahwa yang dikasih itu adalah zakat yang disegerakan. Kalau tahu, kalau enggak tahu enggak. Jadi umpama gini, semisal Pak Dus memberikan zakat kepada saya hari Selasa, zakat apalah, zakat fitri atau apa Selasa. Contoh zakat fitri saja biar lebih gampang. Zakat fitri, berikan zakat fitri dengan sekeluarganya ke saya. Tiba-tiba hari Selasa saya jadi kaya. Mungkin saya jual apa mendapat kaya mendadak. Nah, maka yang dikeluarkan Pak Dus kepada saya ini menjadi sedekah sunat, bukan fitri. Maka bagaimana caranya? Pak Dus bilang, "Seporan Ustaz beri ini kah? Anu kula minta boleh saya ini kah? Minta boleh saya beri ini kah? Ana udah. Nah, sampai lah soki tinggal lah. Minta boleh nah. Maka bagi kula wajib mengembalikan. Kapan? Ketika kula owning, ketika saya tahu kalau ini zakat yang disegerakan. Kalau tidak tahu, saya tidak tahu pada uangnya sudah habis umpama. Lah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Maka Pak Dus masih belum mengeluarkan zakat fitri. Harus sunat. Atau ada orang miskin, Pak Dus mengeluarkan zakat fitri 1 juta dengan keluarganya, orang miskin. Orang miskin hari Senin. Tiba-tiba hari Selasa orang miskin mati. Maka bagaimana kita mau ngambil? Orang miskin sudah mati, sudah musibah, masih dimintakan lurusnya kan tidak enak. Ya, maka biarilah buat sedekah sunat, tetapi Pak Dus malam Rabunya, malam hari rayanya masih tetap wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini bedanya ketika membayarkan zakat terlebih dahulu sebelum waktu wajib. Zakat fitri kan wajibnya ketika menjumpai bulan Ramadan dan bulan malam 1 Syawal, waktu wajibnya. Atau zakat-zakat yang lain, itu harus tahu betul. Waduh,
saya beri zakat bikula. Kemarin saya kasih zakatnya sudah meninggal. Aduh, bagaimana? Udahlah sunat, berarti saya wajib zakat lagi. Yang kemarin itu menjadi sunat, sekarang wajib. Nah, bisa dipaham ya. Nah. Kemudian cukup ya. Yang mana Pak Tis? Zakat fitrah. Ya, pertama niat itu wajib dalam zakat. Waktunya kapan? Nah, tadi sudah saya jelaskan waktunya ketika memasrahkan langsung memberikan kepada orang fakir langsung atau kepada orang yang disuruh. Tetapi boleh juga didahulukan sebelum diserahkan. Misalkan gini, nyuruh anaknya atau siapa, Cong, ini uang 200.000, belikan beras yang 3 kilo, berikan, nanti serahkan kepada masjid. Maka kita sudah cukup, meskipun belum langsung diserahkan, ini niatkan langsung buat zakat saya, langsung gitu aja, tidak perlu diperinci sedetailnya ini bagaimana uang atau zakat. Sudah, ini zakat fitri saya, karena sudah diniatkan untuk dibelikan beras. Jadi gitu. Apa? Enggak harus. Maksud belum nyata itu artinya kan belum diserahkan. Iya kan? Iya. Nah, kalau di sini ya juzu taqdimun niat qabla daf'i. Boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkan kepada orang fakir atau kepada orang wakil. Jadi tidak harus nyata, itu nyata memang niatnya boleh didahulukan meskipun sebelum diserahkan kepada orang fakir atau yang diwakil lah gitu. Apa yang perlu ini? Jadi niat itu boleh didahulukan meskipun belum ada belum beras. Penting ini uang, belikan beras empat kantong ya, 3 kiloan, 200, nanti serahkan ke masjid. Nah, ini dia boleh didahulukan niat dulu. Ini niat, saya niatkan uang ini belikan beras untuk dikeluarkan zakat fitrinya kepada masjid. Itu sudah cukup dan itu boleh didahulukan. Di sini ibarat redaksinya ya juzu taqdimun niyati qabla daf'i ilal fakiri awil wakili bisyarti ayyakuna ba'dal ifras. Boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkan berbentuk fisiknya, belum menyerahkan kepada fakir secara langsung atau kepada orang berhak menerima zakat atau kepada wakil atau orang suruhan, dengan syarat sudah dibedakan
sudah dipilah-pilih, ini zakat saya, ini zakat dia dan sebagainya. Kalau gitu, kalau memang masih belum jelas seperti ini, maka ini kan harus sudah jelas bisa membedakan pilih ini zakatnya dari yang lain. Maka bagaimana yang beli itu nanti? Yang beli, misal nyuruh siapa wakil atau nyuruh orang nanti belikan beras, serahkan pada masjid. Ini berasnya fulan, berasnya fulan, berasnya fulan, berasnya fulan. Maka tidak harus niat itu dari orang langsung. Boleh mewakilkan ketika ini diwakilkan ya. Artinya diwakilkan seperti apa? Semisal nyuruh orang pembantu belikan beras, nanti bilang ke masjid, sampaikan ini berasnya dari ini, sekeluarga. Nah, cukup gitu. Dah harus ini. Ini zakat si A, B, B, C. Kalau itu berkeluarga bisa ini zakatnya Pak Dus dan sekeluarga 3 orang. Udah. Cukup. Nah, itu berarti sudah dibedakan dengan yang lain. Nah, yang menjadi memang benar tadi itu sempurna. Perlu di sini ketika di masjid kita harus bisa membedakan. Maaf ya, di masjid ini nanti Pak Dus, Seporana. Jadi sampai nanti yang di sini bagian penitia zakat itu harus tahu milah. Itu kan dikasih nama ya, dikasih nama nanti. Beras itu dikasih nama nanti. Enggak, ketika diserahkan ke takmir masjid itu sudah dikasih nama nanti. Langsung ditaruh gitu ya. Oh. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu gini, kalau tidak dikasih nama, khawatirkan jangan sampai beras itu terkirim lagi diserahkan kepada yang berhak menerima zakat. Jadi betul. Khawatir yang saya keluarkan itu kembali kepada saya lagi. Itu. Orang menerima zakat itu kan ada fakir, ada miskin dan yang lain sebagainya. Tetapi ada yang mengatakan khusus fakir miskin zakat fitri ini. Nah syarat-syaratnya itu sudah dijelaskan kemarin kan tentang kewajiban zakat itu apa saja. Miskin itu tidak secara semuanya tidak wajib zakat fitri, kecuali dia tidak punya makanan pokok di malam itu dan keesokan harinya kan gitu. Nah khawatir orang yang kategori miskin dia wajib zakat, punya kelebihan makanan pokok dan sebagainya. Ini jangan sampai beras itu kembali lagi. Kan dia berhak juga menerima zakat satu sisi. Jangan sampai kembali kepada orang tersebut. Ini nama tahsilul hasil. Dia melakukan zakat, dia nerima punya sendiri. Makanya diusahakan ketika bentuk penelitian seperti ini diusahakan untuk mengasih tulisan nama. Kan ada kertas tulis nama set teples. Ya makanya untuk ini di teples itu ngasih nama. Soalnya yang saya pahami itu masalah zakat ini, masalah untuk jadi penitia, ini untuk penitia itu memang harus dibedakan yang penitia loh. Karena yang saya pernah juga membahas seperti itu. Karena kalau yang penitia itu gini, karena orang yang memberikan zakat, menyerahkan zakat kepada penitia itu otomatis belum gugur kewajibannya.
belum gugur. Nah, kalau belum gugur, maka dia harus gugurnya kapan? Setelah diserahkan. Yang maksud saya itu khawatir kembali kepada sendiri. Kalau masalah dicampur itu diserahkan satu orang dua orang itu tidak masalah. Itu yang dikhawatirkan. Coba nanti masalah ini kita tanyakan lebih jelas. Kemarin siapa yang? Siapa? Ustadz Zainal. Oh, Busairi. Ini saya sampaikan untuk yang penitia ya. Kalau yang selain penitia itu sudah gugur. Ini. Jadi tadi masalah niat, waktu niat itu ketika menyerahkan langsung kepada fakir atau orang yang disuruh. Nah, dan jika diboleh wa yufawwidu niat ini ada ilal wakil, dan boleh dia masrahkan niat kepada wakil. Semisal kayak gini aja, nyuruh orang belikan beras, kemudian nanti suruh ke penitia berikan ke sana, bilang ke penitia niatkan, itu bisa ke wakil. Wa yufawwidu niat, boleh masrahkan niat kepada wakil. Niat siapa ini? Ustadz Idrus dan sekeluarga. Nah, bisa. Kan. Dan niat itu boleh didahulukan sebelum diserahkan. Nah, yang saya pahami itu dari ibarat sini, yajuzu taqdimun niyati qabla daf'il al-fakiri awil wakili bi syar'i yakuna badal ifras. Ai tamyizi mali zakat an ghairihi. Boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkan kepada orang fakir atau menyerahkan kepada wakil. Dalam hal ini wakil bisa panitia, dengan syarat sudah dipilah-pilih membedakan malu zakat dengan yang lain. Kalau saya memahami seperti ini, nanti saya tanyakan langsung, mungkin beliaunya punya pendapat yang memperbolehkan ya. Memperbolehkan ini mungkin lebih meringankan kepada penitia zakat. Kalau saya badus dengan ibarat ini sudah jelas. Boleh niat sebelum boleh mendahulukan niat sebelum diserahkan dengan syarat sudah dipilah. Dan yang lain. Ya. Kalau seperti itu artinya niat itu tidak diperselisih, artinya tidak ada satu, artinya niat boleh diwakilkan. Karena niat itu kan memang dari yang memberi, kemudian misalnya dijelaskan. Nah, niat itu dalam zakat tidak harus yang memberi. Yang pemilik zakat tidak harus. Di sini kan sudah saya sebutkan tadi, au yufawwidu niyat ilal wakil. Boleh dia pasrahkan niat kepada wakil. Beda dengan sholat, namun lain sholatkan gitu. Nah, ini zakat ini boleh. Jadi sama dalam kasus yang sampai sebutkan, untuk nyuruh penitia ini uang atau apa ya, nanti belikan beras, nanti suruh niatkan, bisa. Nah, maka di sini kembali tadi mendahulukan niat sebelum diserahkan kepada. Ya, dari punya Pak Dus dan sekeluarganya 3 orang. Jadi kadang kan ada kan, satu tempat itu sudah disiapkan beras semuanya, atau disuruh belikan beras kan ada satu tempat gitu, pakai uang, tapi dia bukan uang, suruh belikan beras atau sudah disediakan beras di situ. Maka kalau ada orang nyuruh, udah nanti ini uang, minta tolong, atau sekarang pakai transferan atau apa, nanti belikan beras, berapa harga berasnya? 3 kilo 50.000, 4 orang berarti 200, kasih uang 200,
nanti ketika sudah beli tolong niatkan. Itu bisa. Jadi bisa niat sendiri, bisa diniatkan oleh orang lain. Itu. Jadi bisa dipaham. Kalau masalah tadi yang dikumpul-kumpul, kalau saya lihat di redaksi seperti ini, itu jelas harus dibedakan. Bedakan. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat dengan zakat fitrah dengan beras. Kemarin beliau menunjukkan ketika seseorang telah berusaha menggunakan beras, maka harus menggunakan mazhab Hanafi bahwa harga beras itu tidak dihargai dengan beras, tapi dihargai dengan gandum. Dengan kejadian seperti itu, maka bisa jadi harganya itu beda. Nah, ketika menggunakan uang dengan seharga gandum, ketika telah diterima oleh panitia, uangnya ini boleh tidak diberikan beras. Kan saya menggunakan uang dengan harga gandum, bukan seharga beras. Karena kalau Syafi'i kan tidak ada. Tetapi menggunakan Hanafi maka harganya seharga gandum. Ketika sudah diberikan ke panitia, uangnya ini boleh diberikan beras atau tidak? Ya. Ini kalau kita kembali masalah di perbedaan kalangan ulama ya terkait masalah zakat fitri, apakah boleh dengan menggunakan uang atau tidak. Masalah ini itu lebih kepada terkait masalah definisinya terkait satu sok itu akan 4 mud. Nah, berapa perkiraannya? Nah, kemudian di situ ada boleh menggunakan zakat fitri itu dengan uang. Uang itu menurut salah satunya madhab Hanafi. Dan uang ini harus takaran sesuai dengan madhab Hanafi. Sesuai dengan madhab Hanafi itu antara harga seperti kayak harga gandum itu beda. Nah, maka di situ harus menggunakan harga segitu. Semisal kalau gandum ya itu harus memenuhi syarat soknya dari madhab Hanafi uang itu 100.000 harus menggunakan 100.000. Kalau yang lain 50.000 ya. Nah itu madhab Hanafi. Kemudian masalahnya boleh tidak ketika orang penitia itu membeli beras dengan harga itu. Nah, itu perlu kajian lebih dalam masalah tersebut, apakah boleh, apakah nanti saya lihat ada dalam namanya kitab fikih zakat. Fikih zakat itu ada fikhuz zakat karyanya Syekh Yusuf Qardawi. Itu di situ ada perbedaan, mungkin di situ ada lintas berapa 4 madhab dengan penjelasan rinci di situ. Saya punya kitabnya tapi tidak bawa. Saya cek, saya lihat apakah boleh dibelikan beras dengan harga itu atau maksudnya yang dari di situ takarannya madhab Hanafi itu ada takaran beras dan takaran gandum, itu apakah ada situ? Itu uang yang itu kalau kita kalau kita ikut secara konsisten biar tidak talfik antara madhab yang satu dan yang lain, itu harus menggunakan ukurannya madhab Hanafi kalau pakai uang. Insyaallah pertemuan berikutnya. Terus nanti bisa tanyakan besok. Ini pertanyaan bagus juga, karena mungkin itu bisa banyak kejadian atau ya beberapa kejadian. Kalau dibelikan pakai uang beras, nanti itu beras itu berarti punyanya tadi tetagi. Memang ada kejadian gitu ya? Hah? Enggak, maksudnya ada satu tempat orang bayar uang ada di sini.
Hmm. Satu sok ukuran rumah itu kemudian bisa Ya. ada 150 keluar. Nah, ketika membayar 150 sudah sesuai dengan hukum mazhab Hanafi. Ya. Itu kan sudah bukan uang oleh panitia. Nah, panitia itu pemerintah memberikan beras atau Ya. Ya. Nah, ya bisa jadi ada kejadian seperti itu, ya bisa jadi. Tapi kalau memang diserahkan ke panitia, biar lebih hati-hati, ya memang berikan sesuai dengan harga beras. Suruh belikan beras gitu aja. Kalau memang orang tersebut mau ngasih uang dengan harga takarannya Bu Hanifah, ya langsung aja kasih kepada yang berhak menerima zakat. Itu kalau memang betul-betul seperti itu. Tapi kalau memang ada kejadian, mungkin bisa nanti kita. Soalnya itu butuh juga, saya tidak pernah tidak pernah menjumpai gitu. Ya kalau orang ngasih uang ya langsung aja ke orang yang berhak. Kenapa? Dan bahkan ada yang mengatakan pakai uang itu lebih pas di masa sekarang daripada dulu. Dengan uang mereka bisa beli apa-apa. Kadang orang miskin kan, orang miskin kadang punya beras di rumahnya, beras. Lebih butuh uang, beli lauk-lauk, atau beli apa, itu terserahnya jadi ya. Tapi saya pernah mendengar gini. Saya pernah, tidak tahu pendapatnya, saya lupa. Mendengar takaran uang itu bisa disamakan dengan yang punya Imam Syafi'i. Jadi pada saya pernah mendengar, membaca itu uang itu takarannya itu gak apa-apa disamakan ukurannya madhab Syafi'i. Nah itu mungkin saya lupa itu. Saya kayaknya pernah ini disamakan dengan takarannya madhab Syafi'i. Artinya kalau ini sudah ketemu pendapat ini, katakanlah ini kan ada dua pendapat, harus beras makan pokok atau makan pokok masih ya dengan uang. Lah ada yang mengatakan uang ini takarannya yang pakai uang itu tidak apa-apa disamakan dengan yang madhab Syafi'i. Kalau ada yang memperbolehkan, maka itu jelas yang menjadi pertanyaan sampai sudah terjawab. Berarti boleh. Kalau ada yang mengatakan boleh. Biar lebih takkid, lebih jelasnya nanti. Jadi tidak usah nyari serinci permasalahan tadi. Cukup cari adakah ulama yang mengatakan ukuran uang itu disamakan dengan ukurannya madhab Syafi'i. Nah, kalau ada yang mengatakan ada boleh, maka itu jelas menjadi pertanyaan sampean, itu boleh. Sama, miring. Untuk zakat fitrah ini yang wajib mengeluarkan dan memberi nafkah. Seandainya memberi nafkahnya itu Istri. yang niatkan itu apakah keluarganya atau orang tuanya? Orang tuanya, mbahnya. Orang tuanya meninggal, bapaknya. Oh, niatnya sendiri. Niat sendiri. Enggak. Maksudnya kan gini, ada bapak punya istri punya anak, bapaknya meninggal. Meninggalnya kapan? Malam 1 Syawal apa? Malam 1 Syawal meninggal. Nah, meninggal bagaimana? Itu sudah ada zakat. Ya udah langsung dari istri atau anaknya. Jadi gini, tadi yang sudah saya jelaskan, anak itu niat itu bisa langsung bapak. Jadi bapak punya anak sama istri,
ini zakat saya dan istri saya dan anak saya. Nah, gitu. Misal bapaknya meninggal, ya istrinya ya. Hah? Kejadian seandainya dalam satu keluarga kemudian merupakan fitrahnya misalnya bapak, ternyata anaknya meninggal, tetap bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya memberi nafkah. Kalau Iya. ini kan sudah berkeluarga semua, kemudian yang memberi nafkah itu si A misalnya. Ini masih belum ada kaitannya dengan keluarga di atasnya, keluarga lain. Ternyata si A ini meninggal. Nah, yang wajib menyiapkan itu keluarganya atau di atasnya. Nah, niat itu tidak harus dari bapak. Jadi kalau pernyataan tadi ya bapak meninggal ya, punya istri dan anak. Pertanyaannya apakah siapa yang meniatkan gitu? Yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau dia masih mampu, kalau dia mencukupi, artinya dia masih ada makanan pokok dan sebagainya pada malam itu tetap wajib. Tetap wajib siapa ya dia mengeluarkan? Anak atau istrinya? Istri dan anaknya, ya. Ya. Yang ditinggal suaminya kan bapaknya meninggal kan? Ini ada bapak meninggal. Meninggalkan istri dan 2 anak katakan ya. Nah, istri dan 2 anak ini apakah wajib zakat? Tetap wajib. Siapakah yang tidak harus? Apakah bapaknya nanti mengeluarkan zakat? Enggak. Ketika istri dan 2 anak ini nanti masih ada makanan pokok dan sebagainya, sudah memenuhi syarat-syarat wajib, maka mereka yang mengeluarkan. Jadi zakat fitri itu kewajiban bukan disebabkan ada bapak atau yang menanggung nafkah dia, bukan. Oh iya, ketika dia punya saya pemimpin keluarga, maka saya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya istri saya dan anak-anak saya. Bukan mereka yang keluar, selagi ada bapaknya. Nah, disesuai dengan hadis seperti ini. Hadis itu mana hadisnya? Zakatul fitri, mana nih? Ada sini. Itu ala kulli muslimin dzakaran unsa, terus miskin semuanya itu. Saya lupa teksnya hadis tentang zakat fitri itu. Oh, di sini tidak ada ya. Nah, ini hadisnya ada ini ya. Nah, alaman tajibu, bagi siapa yang diwajibkan zakat fitri ini, tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku kuta yaumil aidi wa lailatihi sawa'un akana zakaran am unsa sogiron am kabiron hurron am abdan. Wajib bagi setiap muslim, orang merdeka yang memiliki makan pokok pada hari Aid dan di malamnya, baik itu laki-laki, perempuan, baik itu anak kecil, orang besar, merdeka atau budak, itu wajib. Dan di sini tidak dijelaskan wajib zakat fitri bagi keluarga, pemimpin keluarga. Enggak, suami atau bapak enggak. Artinya semua itu wajib ketika dia memiliki makanan pokok pada hari itu atau malamnya, pada hari Id atau malam harinya. Ketika dia dalam satu rumah tangga itu ada bapak, istri, anak, maka siapa yang wajib melakukan zakat fitri mereka? Ya bapaknya. Saya, anak saya dan istri saya wajib, ya saya sebagai pemimpin. Terus umpama bapak yang menjadi masalah itu begini, bapaknya tidak mampu, dia wajib memberikan nafkah kan? Sama lagi kita gini, bukan hanya zakat fitri toh, kita wajib memberikan nafkah pada anak-anak saya, istri semua. Ternyata bapaknya tidak mampu, istrinya yang mampu bayar zakat fitri, maka istrinya nanti. Itu ada permasalahannya di fikih zakat. Jadi bukan wajibnya itu dilihat dari pemimpin keluarga, bukan.
kemudian ada istri. Ya. Ketika istri mengeluarkan zakat itu tidak wajib, tapi sunnah, karena masih ada memberi nafkah suaminya. Ya. Kalau tidak dari warisan kan artinya sama-sama wajib untuk istri sama suami. Kalau dikaitkan dengan istilah kemarin itu, ketika istrinya mampu kemudian ingin mengeluarkan sendirian sendiri, maka tidak wajib, sunnah bagi istri. Ya. Ya, tapi kan yang tetap, andaikan bapaknya meninggal, apakah istri dan anaknya itu tidak wajib zakat? Tetap wajib. Iya, cuma niatnya apa istrinya Nah, niat itu boleh diwakilkan bapak langsung atau diniatkan sendiri, meskipun hidup ya. Contoh, saya kadang-kadang gini di keluarga itu, Dek, istri, kamu mau ngasih ke siapa zakatnya? Oh, saya ke sana. Oh, saya ke sini aja. Karena misal di dekat rumah tangga itu ada 4 orang miskin, biar zakatnya kita tidak 1 orang, kita bagi aja. Si A, B, C, D. Saya si A, istri saya si B, anak saya 2, C, D. Bagaimana caranya? Bisa per orang, udah saya wajib zakat, ini zakat saya. Istri saya mengasih juga, oh ini zakat saya. Kemudian anaknya gimana? Anaknya masih kecil, ini zakat untuk anak saya. Bisa istri yang bilang atau saya, itu bisa. Tidak harus ini saya yang zakatnya saya dan semuanya. Dan ketika ada orang bilang seperti itu, nah itu sah, tak boleh. Jadi niat itu bisa niat perorangan, bisa niat kolektif, bisa niat langsung ketika menyerahkan kepada yang berhak, atau bisa niatkan kepada wakil. Jadi ini insya Allah ini yakin ya. Kalau nanti yang masalah tadi sampaikan satu seri ya, seri nanti ya Pak. Saya memahami dari berat ini tadi masalah beras dikumpulkan dengan 2 yang tadi ya, 2. Pagi sudah hampir jam 6 kurang seperempat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.